Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat menjaga perilaku umatnya, terutama menjaga lisannya. Lisan mendapat perhatian yang sangat besar karena ia bisa mendatangkan kemuliaan bila dijaga, namun sekaligus bisa menjadi sumber bencana jika tidak mengikuti rambu. Dalam konteks pribadi, lisan bisa menyakiti karena tajamnya bisa mengalahkan tajamnya pedang. Bisa mengakibatkan luka yang dalam pada diri seseorang. Begitu besarnya pengaruh lisan, kita sering diingatkan untuk hanya bicara yang baik atau diam. Begitulah pentingnya menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, utamanya mengenai anggota tubuh yang paling berbahaya dan paling mudah terperosok ke dalam jurang maksiat, yaitu mulut atau lisan. Namun demikian, lisan juga dapat mengangkat seseorang menggapai derajat yang tinggi. Bisa mampu menjaganya. Bila bisa mampu menjaganya, maksud kami. Rasulullah ditanya, apakah sesuatu yang paling berpotensi mengantarkan seseorang menggapai surga? Beliau lantas menjawab, bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti luhur. Rasulullah SAW kembali ditanya, lalu apakah sesuatu yang paling berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam neraka? Beliau menjawab, 2 lubang, yaitu mulut dan farji. Mengapa lisan begitu berbahaya bagi nasib seseorang kelak di akhirat? Karena lisan sangatlah ringan berbuat. Ia bisa begitu mudah digerakkan tetapi sulit dikendalikan. Maksiat melalui lisan nyaris bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya. Oleh karenanya, bahaya lisan sangatlah besar dibanding anggota tubuh lainnya. Maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan itu memang banyak. Di antaranya ghibah, yakni membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuat marah, andaikan ia mendengarnya. Dengan terang Allah melarang seseorang berbuat ghibah. Bahkan Allah mengibaratkan ghibah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Pemirsa, di zaman yang serba modern ini kita harus lebih berhati-hati. Mengingat perbuatan dosa yang merajalela bahkan kadang terjadi tanpa disadari. Contoh yang nyata adalah banyaknya ujaran-ujaran kebencian, hinaan, cacian, ataupun semacamnya yang beredar di dunia maya. Bukankah begitu mudahnya hal-hal yang demikian keluar dari seorang, seakan kita lupa bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti dicatat oleh malaikat. Maka sangat wajib kita berpegang pada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Muttafaqun alaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.